Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri Septa Eliza, Naira Putri Fakhira, Ahmad Istiana Dikram, Muhammad Fahri Al-Farizi, dan satu lagi Yunita Briani yang tidak dapat hadir dikarenakan ada sedikit kendala. Pada kesempatan kali ini, kami akan membuat tugas PKN, yaitu materi tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan kami akan mewawancarai salah satu narasumber. Oke, kita sudah bersama salah satu narasumber yang bernama Miss Amalia selaku masyarakat di Sumatera Selatan. Nah, di Sumatera Selatan sendiri banyak sekali budaya-budaya yang harus kita lestarikan. Nah, jadi Miss Amalia selaku masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, apa sih menurut Miss yang harus kita lakukan supaya budaya di Sumatera Selatan tetap berkembang? Oke, untuk melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan ada banyak sekali cara yang bisa kita lakukan. Yang paling pertama harus kita lakukan adalah tahu. Jadi kita harus mengenal dulu budaya apa saja yang ada di Sumatera Selatan, bentuknya seperti apa. Jadi kalau kita sudah tahu, kita sudah bisa untuk melestarikan. Yang kedua, kita harus mulai bangga, mulai cinta dengan budaya kita sendiri. Dan yang ketiga adalah ditampilkan, diperkenalkan kepada masyarakat lain. Semakin banyak ditampilkan, semakin sering ditampilkan, maka budaya akan semakin berkembang. Semakin banyak yang tahu, maka budaya akan semakin terjaga dan bahkan bisa berkembang. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua, Miss. Nah, bagaimana sih cara kita melestarikan budaya yang ada di Sumatera Selatan? Sebetulnya dua pertanyaan ini punya jawaban yang sama, yaitu sebagai generasi muda yang harus kalian lakukan adalah dengan cara mempelajarinya. Ambil contoh saja tari, kalian harus bangga latihan tari, misalnya kalian tahu tari ini seperti apa. Dan yang kedua, kalian harus berani menampilkannya di muka umum, karena kalau tidak dari kalian, siapa lagi yang akan melestarikan budaya itu? Oke, terima kasih Miss Amalia atas jawabannya. Oke, itu saja wawancara dari salah satu narasumber kami, yaitu Miss Amalia selaku masyarakat. Sekarang kami sudah bersama narasumber yang terakhir, yaitu Ibu Rosa Eriza. Oke, di sini Ibu kami ingin mewawancarai Ibu mengenai mata pelajaran PKN, materi tentang keberagaman dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan di sini kami mengambil tentang bahasa. Ibu, bahasa di Indonesia itu kurang lebih ada 700 lebih di Indonesia, baik bahasa Indonesia maupun bahasa di daerah. Nah, bahasa sendiri adalah alat untuk berkomunikasi. Jadi Bu, pertanyaan pertama nih Bu, menurut Ibu Yosa, bahasa Indonesia itu berperan penting nggak sih dalam pekerjaan sehari-hari? Oke, Terima kasih ya atas pertanyaannya ya. kalau menurut saya sendiri, karena saya juga sebagai seorang guru, jadi memang bahasa Indonesia itu menjadi bahasa pengantar saya untuk mengajarkan siswa saya, sehingga perannya sangat luar biasa sekali ya. Bagaimana siswa-siswa saya pastinya walaupun masih dengan satu profesi, tetapi kan dari berbagai daerah, tidak hanya yang berasal dari Sukayu, tetapi juga berasal dari kecamatan yang lainnya, yang sudah beda kecamatan dalam satu kabupaten pun itu sudah berbeda bahasa sebenarnya. Jadi untuk memudahkan materi yang saya ajarkan ke saya biar tersampaikan ke siswa-siswa, maka penggunaan bahasa Indonesia itu sangat penting. Bu, dalam pertanyaan keduanya, kan di Indonesia ini banyak sekali bahasa-bahasa di daerah. Nah, jadi apakah bahasa daerah seperti Sunda, Jawa, dan bahasa di daerah lain itu berperan penting juga nggak sih dalam pekerjaan kita sehari-hari, atau dipakai nggak sih di dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, sebenarnya karena kita orang Sumatera Selatan, memang kebanyakan sebagian besar anak didik saya itu bahasanya kan bahasa daerah Sukayu. Nah, memang penggunaannya tidak terlalu rutin atau tidak terlalu sering, tetapi kadang-kala kita itu kan tidak bisa lepas lah dari bahasa ibu kita kan bawaan. Jadi misalnya ketika saya mengajar menggunakan bahasa Indonesia dan ada salah satu siswa mungkin
satu atau dua kata menggunakan bahasa daerah, maka saya juga akan menggunakan bahasa daerah, tetapi tidak terlalu sering, tidak terlalu signifikan. Jadi menurut Ibu bahasa daerah itu juga penting Bu ya? Ya, sebenarnya sangat penting ya, karena gini, bahasa itu kan harus dilestarikan. Salah satu cara melestarikannya adalah penggunanya, pemakainya, tanpa kita melupakan bahasa Indonesia itu sendiri. Oke, Bu, ini pertanyaan terakhirnya nih. Bagaimana sih Bu tanggapan Ibu dengan cara anak muda yang menggunakan bahasa nih? Kan di zaman sekarang tuh banyak sekali anak-anak muda yang menggunakan bahasa yang gaul. Ya, sebenarnya ya, karena media sosial kita sangat kuat ya, dan hampir semua dari kita tuh tidak hanya anak muda, tetapi juga sampai orang tua itu juga menggunakan media sosial. Kalau dulu mungkin istilahnya bahasa gaul untuk anak tahun 2000 gitu kan, tapi kalau untuk anak tahun 2020 sekarang itu namanya slang ya kan, banyak sekali istilah-istilah tertentu gitu kan. Menurut saya tidak jadi masalah selama bahasa itu tidak merusak bahasa asli kita, karena ada beberapa bahasa yang hadir di masyarakat, contohnya kayak istilah bahasa gaul itu ternyata sudah dimasukkan di KBBI kita ya, di kamus besar kita seperti itu. Yang penting itu bahasa gaulnya atau bahasa slang anak muda sekarang itu tidak mengandung sara lah, tidak ada unsur ras, agama atau unsur-unsur pornografi dan lainnya di dalam bahasa. Oke, jadi itu jawaban dari Ibu ya Bu. Oke Bu, terima kasih Bu jawabannya, wawancaranya sudah selesai. Terima kasih atas ketersediaan Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baiklah, itulah wawancara dari kedua narasumber.